Puji Tuhan, kita jumpa pada tanggal 26 Desember 2020. Pagi ini saya akan membaca Amsal Soleman pasal 15 ayat pertama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari kita selalu menjumpai pembicaraan. Kita selalu mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan dengan nada suara yang berbagai-bagai ragamnya. Dan Salomo mengingatkan hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa seringkali kita gagal di dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan baik. Karena kenyataan kita bisa melihat ada banyak persoalan yang muncul karena mulut. Sehingga apa yang dikatakan oleh peribahasa, karena mulut badan binasa. Itu adalah bagian dari bagaimana cara kita memberi jawaban atau berbicara kepada seseorang. Dan hal inilah yang diingatkan oleh Salomo, supaya kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari komunikasi yang menggunakan bahasa perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. Dan Salomo katakan, jawaban yang lemah lembut akan meredam kegeraman. Hal ini seringkali kita lupa. Di saat orang sudah mulai marah, ada orang yang menimpalinya dengan kata-kata, tekanan suara yang lebih keras, dan akhirnya terjadilah hal yang tidak terpikirkan. Terjadilah perkelahian, terjadilah pertikaian karena salah menggunakan perkataannya, salah menggunakan nada suara dengan baik. Sehingga hal itu menghadirkan pertikaian. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ini, begitu jelas firman Tuhan katakan di dalam Amsal Soleman pasal yang ke-12. Di situ pun Salomo bicara kepada saya dan saudara tentang bagaimana kita menggunakan kata-kata kita, menggunakan kalimat-kalimat yang kita ucapkan dari bibir mulut kita. Amsal Soleman 12 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Kita melihat ada mulut orang jujur yang bisa menyelamatkan orang. Bukan mulutnya yang menyelamatkan, tetapi kata-kata orang jujur itu menyelamatkan orang. Dan hal ini diingatkan untuk saya dan saudara. Karena manusia ketika dia melakukan hal-hal yang buruk, maka dia seringkali menggunakan kata-katanya untuk membenarkan dirinya. Tetapi justru kata-katanya menjadi jerat bagi dirinya karena dia melakukan pelanggaran. Amsal Soleman 12 ayat 13 berkata seperti ini: orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kita menjumpai orang jahat, dia terjerat oleh bibirnya sendiri. Orang yang melakukan kejahatan, dia terjerat. Walaupun dia orang yang memakai jubah hamba Tuhan, walaupun dia orang
yang menggunakan jubah sebagai pelayan. Walaupun dia sebagai orang yang menggunakan jubah, sebagai orang yang kayaknya rendah hati, tetapi dia membuat jerat bagi dirinya karena bibir mulutnya sendiri. Sebab itu, kita sebagai orang percaya diingatkan oleh firman Allah agar jangan kita menyalahgunakan mulut kita, perkataan kita yang justru akan menjerat kita. Di dalam Amsal Sulaiman pasal 12 tadi, kita lihat pada ayat yang ke-18, di situ dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kita menjumpai nasihat firman Allah bahwa orang yang bijak, perkataannya bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Dan ayat 19 katakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Kita tidak bisa menggunakan lidah kita untuk berdusta, karena umur kita akan singkat, hanya sekejap mata. Kita akan dihukum oleh perkataan kita, kita akan dihukum dengan mulut kita yang kita gemakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan jangan kita sampai menggunakan bibir mulut kita untuk memberikan jawaban-jawaban yang menyakitkan dan menggusarkan orang. Tetapi biarlah kita memberi jawaban yang membuat orang menjadi nyaman dan tenang, karena perkataan bibir mulut kita mendatangkan berkat, mendatangkan hal-hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang memberikan kesembuhan bagi orang lain. Kalau jadi orang percaya, kita tidak mengerti hal ini, maka kita sama sekali tidak berguna di dalam banyak kesempatan, di mana ada orang yang bisa disembuhkan, ada orang yang bisa ditolong, tetapi mereka tidak akan pernah tertolong karena kita tidak menggunakan lidah kita, perkataan kita dengan baik, sehingga orang terjebak di dalam kegeramannya. Mari kita satu di dalam doa supaya sepanjang hari ini bibir mulut kita bisa menghadirkan kedamaian, ketenangan, dan juga bisa menyembuhkan orang-orang yang dalam keadaan sakit. Mungkin fisiknya tidak sakit, tapi jiwanya sakit, rohnya sakit, karena ada perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya kami dapat menggunakan perkataan kami dengan baik, supaya kami dapat meredam setiap kegeraman marah, dan kami juga dapat menggunakan perkataan kami menjadi obat yang menyembuhkan orang yang sakit. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik yang akan bekerja, berbisnis, yang akan sekolah, maupun yang sibuk di rumah tangga masing-masing. Engkau pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami benar-benar dapat mengendalikan mulut kami untuk menolong orang lain, untuk memberi kedamaian bagi orang lain, bahkan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bapa, biarlah hidup ini mempermuliakan Tuhan di saat Engkau datang untuk menyelamatkan kami melalui peristiwa Natal. Kami percaya itu anugerah-Mu bagi kami, supaya kami memperoleh yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, besok adalah ibadah kita yang rutin kita laksanakan pada jam 8 pagi dan juga pada jam 5 sore. Diharapkan, jam 4 sore karena mengingat situasi cuaca dan juga keamanan yang ada di dalam peristiwa menghadapi Natal dan Tahun Baru, maka pada jam 5 sore diadakan pada jam 4, dimajukan 1 jam. Dan diharapkan kita bisa mengikuti kegiatan kita dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati.